Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada yang saya hormati, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya itu adalah Sal Fikri, menjadi salah satu mahasiswa di Institut Asyukriyah Cipondo Tangerang. Ya, jadi hari ini saya akan membahas ya satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, yaitu terkait dengan manajemen konflik ya kepemimpinan dalam Islam. Nah, baik itu kita ada di sekolah maupun ada di kampus atau di kantor maupun di organisasi gitu. Nah, konflik ini hampir pasti pernah kita alami gitu kan. Nah, pertanyaannya bukan apakah gitu ya kita harus menghindari konflik ini ya, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Nah, baik, saya akan menampilkan beberapa slide. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan urgensinya. Yaitu ada yang namanya lembaga pendidikan modern menghadapi konflik akibat perbedaan nilai kepentingan. Kemudian ada konflik ya, itu tidak selalu bersifat negatif gitu kan, tetapi dapat menjadi peluang perbaikan tata kelola. Kemudian ada kepemimpinan Islam yang menawarkan pendekatan etis, spiritual dan solutif. Kemudian ada diperlukannya kepemimpinan visioner yang berbasis nilai Islam, yaitu untuk menjaga harmoni dan produktivitas suatu lembaga. Nah, jadi di lapangan ya itu seringkali muncul gitu karena hal-hal yang sederhana gitu, seperti pembagian tugas atau misalnya yang dianggap nggak adil nih tugasnya, masa saya mulu gitu kan, atau seperti keputusan pemimpin yang dirasa itu sepihak gitu ya, atau komunikasi yang kurang terbuka gitu. Nah, Islam ini sejak awal sudah menjelaskan bahwa perbedaan ya itu adalah sebagai bagian dari kehidupan ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surah Al-Hud ayat 118 yang berbunyi ya, sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia ya, satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah, yang artinya konflik itu wajar, tapi cara mengelolanya ya yang menentukan hasilnya. Kemudian pada saat berikutnya ya, tujuan saya membuat video desiminasi ini apa sih? Yang pertama yaitu adalah menjelaskan konsep manajemen konflik ya dalam perspektif Islam. Kemudian ada mengkaji kepemimpinan visioner dalam pendidikan Islam. Kemudian ada menawarkan pendekatan resolusi konflik yang konstruktif. Kemudian ada memperkuat tata kelola lembaga pendidikan berbasis nilai profetik. Nah, jadi melalui desiminasi ini ya, saya ingin mengubah cara pandang ya terhadap konflik, bahwasanya konflik itu tidak selalu berarti tentang kegagalan suatu pemimpin. Justru dari konflik kita bisa melihat masalah yang selama ini tersembunyi gitu, dan bisa memperbaiki sistem yang kurang berjalan gitu. Kemudian ya, konsep konflik dalam Islam, konflik itu sendiri ya merupakan sunatullah dan realitas sosial. Kemudian ikhtilaf yaitu perbedaan pendapat yang konstruktif dan bernilai ijtihad. Ijtihad di situ maksudnya keputusan mutlak. Kemudian ada khilaf yaitu perbedaan dalam koridor syariat, ketentuan hukum Islam, dan niza atau syikok yaitu konflik destruktif yang dilarang karena ini merusak ukhuwah, atau disebutnya kata lain adalah mujadalah. Nah, jadi dalam praktik perbedaan ya pendapat seperti antara guru gitu kan, antara dosen atau staf ya, atau bahkan kawan sendiri. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi hal yang positif. Nah, jika kita kelola dengan ikhtilaf gitu. Namun jika dibiarkan tanpa arahan ya,
perbedaan ini bisa berubah menjadi suatu konflik destruktif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan hilang kekuatanmu. Sebagaimana itu ada di surah Al-Anfal ayat 46. Nah, ini sering kita lihat ya ketika konflik internal. Nah, justru ini melemahkan lembaga dari dalam gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan normatif Islam. Nah, Islam mengakui perbedaan namun melarang perpecahan. Itu perlu diingat. Kemudian landasannya ada Al-Quran dan hadis, menekankan persatuan dan ketaatan. Kemudian ada ikhtilaf yang dipahami sebagai rahmat jika disikapi dengan adab. Kemudian ada tujuan utama penyelesaian konflik. Nah, Islam menekankan pentingnya menjaga persaudaraan, terutama ketika terjadi suatu konflik, gitu kan. Nah, dalam realitas suatu organisasi, ya kadang kita lebih fokus membela posisi masing-masing gitu daripada mencari solusi gitu, mencari solusi bersama. Nah, padahal Allah Ta'ala itu udah menegaskan ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara gitu. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu sebagaimana di surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, ayat ini sangat relevan dengan kehidupan organisasi kita hari ini gitu kan. Nah, maka perlu tuh namanya rekonsiliasi ya atau perbaikan dari dalam. Nah, selanjutnya ada prinsip resolusi konflik dalam Islam. Nah, di sini ada 4 unsur. Yang pertama adalah islah gitu, rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Kemudian ada syuro, musyawarah sebagai mekanisme keputusan kolektif. Kemudian ada adil, ya keadilan tanpa diskriminasi. Kemudian ada ihsan, yaitu pemaafan dan kebaikan demi kedamaian yang berkelanjutan. Nah, dalam Islam ya konflik tidak diselesaikan dengan cara emosi gitu atau saling menyalahkan, tetapi melalui islah dan syuro. Nah, misalnya ketika ada ketidakpuasan nih terhadap suatu kebijakan pemimpin gitu kan. Nah, maka harus dibentuk suatu ruang musyawarah yang sifatnya itu terbuka ya dan transparan gitu. Nah, maka itu akan membuka suatu dialog yang sifatnya itu kolektif gitu, enggak sepihak dan tidak ada kepentingan. Kemudian ada namanya kepemimpinan yang profetik. Ya, sebagaimana sifat Nabi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ia mempunyai sifat pemimpin yang pertama yaitu adalah sidik gitu. Kemudian ada namanya amanah, kemudian ada tablik dan fatonah. Kemudian ada keteladanan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan suatu konflik itu secara bijak. Kemudian ada integritas dan akhlak pemimpin menurunkan eskalasi konflik. Kemudian ada kepemimpinan profetik menciptakan kepercayaan dan stabilitas organisasi. Nah, jadi Rasulullah SAW ya tidak pernah menyelesaikan suatu konflik itu dengan kekuasaannya semata gitu. Beliau itu selalu mengedepankan kejujuran, keadilan dan komunikasi gitu atau dialog. Nah, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya beliau bersabda setiap kalian adalah pemimpin gitu dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi enggak sekonyong-konyong gitu. Beliau mempergunakan kekuasaan dan kepemimpinan itu menjadi satu yang tunggal, melainkan beliau menekankan kepada kita semua gitu ya kan, kita itu adalah pemimpin gitu, tetapi ya kita itu harus bertanggung jawab atas apa yang kita putuskan gitu. Nah, jadi hadis ini juga mengingatkan bahwa sikap pemimpin ya dalam konflik akan dimintai pertanggungjawaban gitu, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
Nah, kemudian ada kepemimpinan visioner dalam Islam. Ya, yang pertama adalah kepemimpinan yang berorientasi pada masa depan, kemudian ada yang berbasis tauhid dan maslahah, kemudian ada mampu membaca perubahan zaman dan mengelola perbedaan, kemudian ada mengintegrasikan visi dan misi dan nilai profetik dalam tata kelola. Nah, jadi pemimpin visioner ya, itu nggak cuman fokus ya memadamkan konflik hari ini gitu, tetapi juga harus mencegah konflik yang serupa ya apabila terjadi di masa yang akan datang gitu. Misalnya ya dalam membangun suatu sistem komunikasi yang jelas gitu kan, dan pembagian tugas yang transparan gitu. Nah, itu harus dihindari gitu. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Gitu. Jadi ada namanya introspeksi diri gitu. Nah, jadi ayat ini sungguh relevan gitu ya kan dengan konsep kepemimpinan yang visioner. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi tata kelola dan manajemen konflik. Yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, kemudian ada partisipasi stakeholder ya melalui syuro, kemudian mediasi, negosiasi dan komunikasi yang empatik, kemudian ada pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola yang adil. Nah, jadi dalam praktiknya ya kan manajemen konflik ya bisa dimulai dari hal yang sederhana gitu. Misalnya mendengarkan sebelum memutuskan gitu kan. Kemudian bersikap adil, kemudian membuka ruang dialog yang transparan gitu. Nah, jadi kesediaan ya itu keadilan adalah kunci ya agar konflik tidak berkembang menjadi kekecewaan yang berkepanjangan. Nah, jadi kesimpulannya ya dalam video kesempatan hari ini ya. Jadi sebagai penutup, konflik itu bukan suatu tanda lemahnya suatu lembaga gitu atau organisasi atau bermasyarakat. Nah, tetapi itu adalah suatu cermin ya dinamika di dalamnya. Nah, dengan kepemimpinan Islam yang berlandasan nilai Islam, syuro, keadilan, dan keteladanan, nah konflik ini menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan gitu. Maka tujuan akhirnya adalah tercapai falah atau kesuksesan, yaitu keberhasilan dan keberkahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya apa yang telah saya sampaikan dan saya ucapkan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian, kurang lebih ada dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.